Oh, kita harus baca parita setiap hari ya Bapak Ibu. Kita harus baca parita setiap hari. Meta Sutta sebanyak mungkin. 10 kali, 20 kali, 30 kali, sebanyak-banyak mungkin. Dan setiap kali mau membaca parita, baca Dewa Radana. Memanggil semua dewa dan makhluk untuk datang mendengarkan parita suci ajaran Sang Buddha. Oke, kita akan mulai. Samanta Cakawalesu Atra Gaccantu Dewata Sadhamma Muni Rajasa Sunantu Saga Mokadang Dhamma Sawana Kalo Ayam Badanda Dhamma Sawana Kalo Ayam Badanda Dhamma Sawana Kalo Ayam Badanta. Setiap kali mau memberi penghormatan kepada Sang Buddha, kita inginkan dalam hati kita. Semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta untuk memberikan penghormatan terbaik kepada Sang Buddha. Kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kita akan baca Metta Sutta, jadi ketika setiap kali kita mau baca Metta Sutta, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta memiliki pemahaman terbaik akan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha, memiliki keyakinan terbaik, tertinggi akan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha, memiliki semangat yang tertinggi untuk mempraktekkan Metta Sutta dan semua ajaran Sang Buddha. Kita mulai. Yasano bhavato yakane wada sente besanang yami cewa no yon jantara tindi wa matandito suka supati suto ca papangkinci napasati ewa mani kuno beta paritanta benamahi kerani amata kusalena yanda santa pada besa meca Sakau juja so juja suaca jasa modu anati mani santo saka ca sumara ca baki ca ca salau ka wudi sandindriyo ca nipako ca bhagavo pule suwanano gido na ca kuda sama care kinchi ena wiyo pare pawadeyo suki no akiminon sabe sata bhavantu suki tata Yeketi pana buddhati dasawa tawarawa wanawa sesa diga waimanta majima rasaka nuka tula dita waiwa dita wa dure wasanti avidure Buddha wa sambhave siwa sabe sata bhavantu sugitata naparo para nikubeta nyati manyeta kata cinang kanci Biaro sanapati kasanyanyana manyasa dukha micaya Mata yataniya Buddha mayusai ka Buddha manurake Ewampi sababudesu mana sambhavaya parimana Metanca sabalokasmi mana sambhavaya parimana Udang ado catirian ca sambadang awera sambadang Dintan cara nisino aseno yawata sawita mido eta satingadi tea brahma meta wearaida mahu ditincano pagama silawada sanina sampanyo kami sewinea gedang na hijatu gabase punya retiti bawantu sabah manggala sabah dewata Sabah Buddha Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavantu Sabah Mangala Rakantu Sabah Devata Sabah Dhamma Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavantu Sabah Mangala Rakantu Sabah Devata Sabah Sangha Nubhavena Sada Sukhi Bhavantu Te. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita akan mulai sharing-sharing Dhamma dan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan tentang apapun, tentang kehidupan, tentang Dhamma, tentang meditasi,
Bisa langsung chat aja ke nama saya, Bapak Paulus Lee, ya. Nanti Bapak Ibu tenang, nama penanyanya nggak akan saya bacakan. Oke, jadi hari ini adalah sesi sharing-sharing dhamma tentang pelimpahan jasa. Jadi pelimpahan jasa itu apa sih sebenarnya? Jadi pelimpahan jasa itu adalah berdana kebajikan. Maksudnya apa berdana kebajikan? Kalau seseorang pergi ke wihara, terus berdana makanan kepada sangga, itu kan namanya berdana makanan. Nah, kalau pelimpahan jasa itu berdana kebajikan. Jadi melimpahkan jasa kebajikan kita kepada makhluk orang lain, entah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi misalnya contoh kita melakukan sangga dana, dana makanan, lalu dana makanan sangga, lalu setelah melakukan kebajikan tersebut, kita limpahkan jasa kebajikan itu kepada sanak famili yang telah meninggal. Supaya apa? Supaya di alam mereka, mereka bisa mendapatkan makanan. Jadi ada cerita di sini ya tentang Raja Bimbisara. Jadi Raja Bimbisara setelah mendengar ceramah dari Sang Buddha mencapai kesucian Sotapanna. Lalu Raja Bimbisara mengundang Buddha untuk menerima dana makanan. Nah, setelah itu, setelah Raja Bimbisara berdana makanan dan lain-lain, Raja Bimbisara tidak melakukan pelimpahan jasa. Jadi ketika malam hari Raja Bimbisara mau tertidur di istana, banyak sekali suara hantu-hantu yang suara-suara hantu-hantu yang sedih, penampakan hantu-hantu yang sedih dan segala macam karena mereka tidak mendapat pelimpahan jasa. Nah, sebenarnya hantu-hantu ini adalah sanak famili Raja Bimbisara di salah satu kehidupan lampau. Jadi di salah satu kehidupan lampaunya, Raja Bimbisara dulu pernah menjadi seorang petinggi kerajaan lah dan memiliki sanak famili. Pada saat itu zaman Buddha Wipasi, 92 siklus dunia yang lampau. Maksudnya apa 92 siklus dunia yang lampau? Bahwa dunia ini sudah tercipta lebih dari 92 kali di masa lampau. 92 siklus dunia yang lampau, Buddha Wipasi. Lalu lama sekali, udah sangat lama. Nah, lalu eh, pada saat itu Raja Bimbisara adalah salah satu seorang petinggi kerajaan, mendanakan makanan, mempersiapkan makanan-makanan untuk diberikan ke dana untuk didanakan kepada Buddha Wipasi dan para biku sangga. Nah, tapi ada sanak saudaranya yang punya pikiran jahat. Sebelum dana makanan ini didanakan kepada sangga, mereka mengambil makanan ini lalu memakannya. Nah, jadi mereka selama 92 siklus dunia hanya terlahir di alam hantu dan alam neraka. Kenapa? Karena mereka mengambil makanan yang diberikan, yang harusnya diberikan kepada Buddha dan Sangha. Seperti itu. Tapi Raja Bimbisara sebagai petinggi kerajaan yang mendanakan makanan dan lain-lain kepada Buddha dan Sangha, terlahir di alam-alam dewa berkali-kali. Nah, tiba di kehidupan di zaman Buddha Gotama, petinggi kerajaan ini terlahir menjadi Raja Bimbisara dan sanak saudaranya terlahir menjadi hantu-hantu kelaparan. Nah, jadi hantu-hantu kelaparan ini dari zaman Buddha ke zaman Buddha selalu melihat banyak hantu mendapatkan pelimpahan jasa. Lalu para hantu ini bertanya kepada para Buddha, kapan dia bisa mendapatkan pelimpahan jasa? Para Buddha menjawab nanti di zaman Buddha masa depan ketika ada Buddha Gotama, ya kan? Nah, para hantu-hantu ini pun tidak sabar menunggu zaman Buddha Gotama. Lalu Raja Bimbisara mendanakan makanan dan lain-lain kepada Buddha dan Sangha. Tapi Raja Bimbisara tidak melakukan pelimpahan jasa. Karena pada saat itu belum mengerti apa itu pelimpahan jasa, ya kan? Nah, jadi hantu-hantu ini merasa kecewa dan sedih. Penantian mereka sebegitu lama tidak mendapatkan hasil. Lalu Raja Bimbisara bertanya kepada Buddha, kenapa kemarin semalam ada suara hantu-hantu, sedih dan segala macam. Buddha menjawab, karena mereka tidak mendapatkan pelimpahan jasa dari Raja Bimbisara. Terus Raja Bimbisara bertanya, kalau saya berdana lagi dan melakukan pelimpahan jasa lagi bisa nggak? Buddha mengatakan bisa. Lalu Raja Bimbisara mengundang Buddha dan Sangga untuk menerima dana makanan lagi. Lalu ketika waktunya tiba, Raja Bimbisara mendanakan air kepada Buddha dan Sangga.
lalu melimpahkan jasanya kepada sanak familinya yang di alam hantu. Lalu ketika sudah melimpahkan jasa, para hantu-hantu ini bergembira atas kebajikan itu, muncul air di alam mereka. Lalu mereka minum, mandi, menyegarkan diri, melepaskan dahaga mereka. Lalu mereka terbebas dari kesedihan. Lalu Raja Bimbisara mendanakan bubur, makanan-makanan kepada Buddha dan Sangha. Lalu muncul bubur surgawi, makanan-makanan surgawi di alam-alam mereka. Lalu mereka menyantapnya. Lalu Raja Bimbisara mendanakan wihara dan jubah kepada Buddha dan Sangha. Lalu muncul istana-istana dewata dan pakaian-pakaian surgawi untuk digunakan oleh sanak familinya yang telah meninggal. Lalu mereka semua lahir jadi dewa. Yes, jadi pelimpahan jasa itu begitu bermakna. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa setiap hari lakukan kebajikan seperti berdana pada makanan pada sangga, berdana pembangunan wihara, dan lain-lain. Dan pelimpahan jasa untuk semua sanak famili, sanak leluhur, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan sebelumnya. Supaya mereka bisa terbebas dari penderitaan. Seperti itu. Oke. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tanya jawab ya. Ada yang bertanya, malam Pak Paulus mau nanya, kenapa manusia lebih banyak kesempatan berbuat baik daripada para dewa? Tentu dong, manusia harus bekerja mencari nafkah. Jadi, kalau manusia berdana makanan, usahanya lebih besar daripada dewa. Dewa kalau berdana makanan, ya udah tinggal diciptain makanannya. Berdana kebajikan juga. Tapi kan manusia harus bekerja mencari nafkah, lalu menyisihkan uangnya untuk dibelikan makanan, minuman, obat-obatan, untuk pembangunan wihara kan butuh usaha yang lebih besar sehingga jasa kebajikannya lebih besar. Di alam manusia menjalankan sila juga nggak semudah di alam dewa. Di alam dewa ya kan menjalankan sila ya udah begitu aja, simple. Tapi di alam manusia butuh tekad dan usaha yang sangat keras untuk menghindari membunuh makhluk hidup, untuk menghindari mencuri, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan bohong, menghindari minuman beralkohol, itu kan butuh usaha yang sangat keras, sehingga kebajikannya jauh lebih luar biasa. Terus habis itu di alam manusia, ya kan, eh, apa namanya? Kalau di alam dewa kan dipenuhi nafsu kesenangan indria. Jadi mau meditasi itu motivasi meditasinya nggak sebesar kalau alam manusia seorang manusia mau meditasi dengan sungguh-sungguh. Jadi di alam manusia itu jasa kebajikannya jauh lebih besar. Peluang bukan jasa kebajikan. Peluang untuk melawan kebajikannya lebih besar daripada dewa. Manusia bisa pergi ke wihara, bisa membersihkan wihara. Dewa juga bisa sih, cuman kan beda usahanya itu beda. Sedangkan usaha menentukan potensi kama. Seperti itu. Jadi di alam manusia jauh lebih besar kesempatan berbuat bajiknya daripada di alam dewa. Tapi di alam dewa bisa berbuat bajik juga nggak bisa. Makanya dari sekarang Bapak Ibu, di alam manusia ini bertekad. Semoga dari sekarang hingga kesucian arahat, saya selalu memaksimalkan kebajikan saya di baik saya terlahir di alam manapun juga, entah manusia, dewa, Brahma, saya selalu memaksimalkan kebajikan saya. Sehingga kalau sudah bertekad, sudah beraspirasi, bahkan nanti kalau terlahir jadi dewa, maka tetap bersemangat melawan kebajikan, seperti itu. Dewa-dewa juga rajin baca parita, yang bijaksana rajin baca parita, rajin uposata, seperti itu. Melawan kebajikan, melindungi wihara, melindungi orang-orang bermoral, dewa juga bisa melawan kebajikan, seperti itu. Ah, Paulus, apa perbedaan antara patidana dan etawata? Ya sama aja, beda kalimat paritanya doang. Patidana ya melimpahkan jasa kebajikan. Etawata juga semoga semua jasa kebajikan saya melimpah kepada semua dewa, semua makhluk halus, semua sanak leluhur, semua hantu, semua makhluk, ya kan, supaya mereka semua mendapatkan jasa kebajikan. Dan pelimpahan jasa ini bisa melipat gandakan kebajikan kita. Jadi misalnya kita berdana makanan kepada sangga, ya kan. Nah, jasa kebajikannya ini besar. Terus kita limpahkan kepada satu makhluk, maka kebajikan kita menjadi 2 kali lipat. Kalau kita limpahkan ke 10 makhluk, maka kebajikan kita menjadi 10 kali lipat lebih besar. Kalau kita limpahkan kepada semua makhluk,
maka jasa kebajikan kita menjadi tidak terhingga. Jadi pelimpahan jasa itu bisa melipat gandakan kebajikan yang sudah kita lakukan. Malah Pak Paulus, maaf mau nanya, apakah benar waktu di alam manusia lebih cepat dari alam peta atau alam dewa? Nggak bisa bilang begitu. Jadi nggak bisa bilang begitu. Kan satu hari di alam dewa sama dengan 100 tahun di alam manusia. Maksudnya apa? Alam dewa kan bahagia, terus sehingga 100 tahun tuh nggak berasa. Seperti satu hari gitu maksudnya. Jadi matahari dan matahari terbit tenggelam di alam dewa itu kan satu satu hari di alam Catu Maharajika, alam dewa Catu Maharajika sama dengan 50 tahun di alam manusia. Satu hari di alam Dewa Tawatingsa sama dengan 100 tahun di alam manusia. Jadi di alam Dewa Tawatingsa, matahari terbit dan tenggelam itu sama dengan 100 tahun di alam manusia. Tapi sebenarnya sama aja. Cuman karena mereka bahagia selalu, maka waktu itu terasa berlalu dengan cepat. Seperti itu. Waktu berlalu dengan sebenarnya sama aja. Ya kan nggak ada perbedaan. Cuman matahari terbit dan tenggelam di alam Dewa Tingsa itu 100 tahun sekali di alam manusia. Seperti itu. Kalau di neraka kenapa lama? Karena kan menderita, ya kan? Ah, menderita, ya kan? Satu hari di alam manusia sama dengan berapa ratus tahun gitu di alam dewa tingkat pertama. Kan menderita, mereka kan menderita sekali. Jadinya waktu terasa sangat-sangat lama. Nah, pelimpahan jasa itu tidak bisa untuk makhluk-makhluk neraka. Karena makhluk neraka begitu menderitanya sehingga mereka tidak bisa mengetahui ada sanak familinya yang melakukan kebajikan dan melimpahkan jasa kepada mereka. Tapi tetap kita harus limpahkan jasa aja. Kita kan nggak tahu sanak famili kita lahir di mana. Jadi kita limpahkan jasa aja terus kepada mereka. Entah cepat atau lambat suatu hari nanti mereka akan mendapatkan jasa kebajikan, mengenal Buddha Dhamma, dan terbebas dari penderitaan. Pak Paulus izin bertanya, jadi satu buah kebajikan yang kita lakukan, kita doakan untuk kebahagiaan 10 makhluk, berarti menjadi 10 buah kebajikan. Sebenarnya bukan doakan, di dalam ajaran Buddhism ini nggak ada kalimat doa sebenarnya, tapi pelimpahan jasa. Jadi satu kebajikan yang kita lakukan, kita limpahkan kepada 10 orang, 10 makhluk lah kalau mau dibilang. Maka kebajikan ini berlipat ganda 10 kali. Jadi kalau kita limpahkan kepada semua makhluk, maka kebajikan ini berlipat ganda tak terhitung kali. Seperti itu. Terus ada pertanyaan, Pak Paulus, apakah ada dewa-dewa yang tinggal di bumi bersama dengan manusia juga? Banyak dong. Datang aja ke Ruko LKC, Ruko Loving Kindness Community. Kalau bisa melihat di situ dewanya ada banyak sekali. Banyak sekali yang datang ke Ruko LKC mengatakan tempatnya nyaman. Setiap kali datang ke situ kayaknya masalah-masalah hidup, eh, stres berkurang, ya kan? Jadi Bapak Ibu juga kalau sering baca Parita, banyak dewa di rumah. Sering misalnya contoh, setel speaker Parita, Parita Paul Sedao, Sedao Rewata, Mahathir Aryadama, di setel di rumah gitu. Kalau mau USB-nya, USB Parita Sucinya, minta admin aja, hubungi admin, ya minta USB Parita Suci. Nah, jadi Parita kayak misalnya di rumah saya, itu Parita 24 jam Bapak Ibu, speakernya 24 jam. Saya taruh di lantai 2, 24 jam. Ya kan? Supaya apa? Supaya semua makhluk yang ada di rumah bisa mendengarkan Parita terus-menerus. Di ruko LKC juga, di ruko LKC 1 dan 2 dipasangin Parita Suci. Ya kan? Terus-terusan, 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 terus-terusan. Seperti itu. Supaya para dewanya senang mendengarkan Parita Suci, berkembang dalam dhamma, berkembang dalam kebijaksanaan,
Dan para dewa-dewa ini akan membantu Bapak Ibu di masa-masa sulit, melindungi Bapak Ibu. Terus ada pertanyaan, Pak Paulus, saya ingin perusahaan yang saya kerja sekarang semakin berkembang dan omset bertambah. Apakah dengan aspirasi benar bisa menjadi kenyataan? Tergantung. Perusahaannya, apa namanya? Perusahaannya, apa namanya? Melakukan sesuatu yang baik nggak untuk orang lain? Tapi kalau aspirasi sih pasti terjadi. Tapi perusahaannya, ya semoga perusahaannya nggak merugikan siapapun lah. Kalau perusahaan yang nggak merugikan siapapun, dengan aspirasi dan kebajikan pasti tercapai. Bagus sih, seperti itu. Tapi jangan lupa aspirasi untuk pribadi juga, apa yang ingin dicapai pribadi, semoga financial freedom. Tapi sebenarnya ya, nih ya Bapak Ibu ya, kemarin saya ada ngobrol-ngobrol sama teman saya yang dari Malaysia. Karena saya udah terlalu lama tidak berpikir seperti itu, jadi saya lupa kalau orang lain di luar sana begitu. Misalnya contoh, masalah ekonomi. Sebenarnya orang itu nggak stres, cuman orang itu stres kalau dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, ya kan? Seperti itu. Jadi misalnya ada orang, dia membandingkan, oh dia lebih kaya daripada saya. Saya nggak pernah terpikir seperti itu, jadinya saya nggak tahu saya lupa kalau orang lain mengalami masalah seperti itu. Sebenarnya setiap orang itu, ya kan, selama kebutuhannya tercukupi, finansialnya itu udah bagus. Tapi kebanyakan orang itu, ya kan, membandingkan dirinya dengan orang lain. Ah, dia lebih kaya daripada saya. Ah, saya lebih kaya daripada dia. Itu yang buat stres sebenarnya. Nggak perlulah seperti itu. Buat apa emang? Kalau ada orang lain yang lebih sukses, turut bahagia. Seperti itu. Ada orang lain yang hidupnya lebih baik dari kita, bahagia. Terus kita nggak boleh sombong kalau hidup kita lebih baik daripada orang lain. Karena kadang di atas, kadang di bawah, apa yang patut disombongkan, ya kan? Sebenarnya financial freedom itu mudah sekali Bapak Ibu. Dapat rezeki, rezekinya ditabung. Habis itu sokong orang tua, rawat anak dan istri, gunakan untuk hal yang bermanfaat, jangan gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Sisihkan untuk berdana pada sangga dan wihara, lalu pelimpahan jasa, terus aspirasi. Semoga bisa punya financial freedom suatu hari di masa depan. Mana tahu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi bisa punya financial freedom. Kan pikiran menciptakan kenyataan, tapi masalahnya tiap orang menciptakan masalah untuk dirinya masing-masing. Banding-bandingin kekayaan. Ah, dia lebih kaya dari saya. Ah, saya lebih kaya daripada dia. Itulah problemnya. Karena saya udah lama banget nggak berpikir seperti itu, jadinya saya nggak tahu kalau orang di luar sana masih berpikir seperti itu. Sebenarnya saya tahu sih, tapi karena saya nggak terpikir, jadinya saya nggak merenung. Harusnya saya buat konten damai itu dari dulu, ya kan? Terus ada pertanyaan. Apa benar leluhur jika saya mendedikasikan pelimpahan jasa ke beliau, apakah leluhur bisa menolong kita? Jadi gini, ya kan? Kita tolong orang. Ada kemungkinan dia balas budi, ada kemungkinan tidak. Selalu seperti itu. Sama juga. Tapi kalau di alam dewa beda, ya kan? Kita limpahkan jasa kepada leluhur, terus dia terlahir jadi dewa, ya kan? Nah, dia tetap butuh pelimpahan jasa kita. Makanya dia terus akan bantu kita lagi dan lagi. Karena dia butuh kita limpahkan jasa untuk dia terus. Karena di alam dewa pun, untuk mempertahankan kejayaan, untuk memperbesar kejayaan mereka, mereka butuh pelimpahan jasa dari alam manusia. Makanya para dewa tugasnya apa? Melindungi orang-orang bajik di dunia. Supaya apa? Mendapat pelimpahan jasa. Seperti itu. Kalau kita beraspirasi agar selalu terakhir sebagai manusia sampai mencapai arahat, sehingga bisa lebih banyak membantu makhluk lainnya, apakah bisa? Ya, terlahir di alam manusia, coba dipikirkan dulu baik-baik. Kali lahir jadi manusia, masuk ke dalam rahim, 10 bulan.
Saya bukan mau nakut-nakutin, saya ngomong kenyataan aja. 10 bulan di dalam rahim. Habis itu lahir, jadi baby. Lapar, nangis. Sakit perut, nangis. Ngompol, nangis. Sakit flu, nangis. Nggak bisa ngomong, nggak ngerti apa-apa. Kalau dapat orang tua yang bijaksana, kalau enggak gimana? Kan kama wipako acinteo. Hasil daripada kama itu yang bisa prediksi dengan detail hanya Sang Buddha. Siapa yang bisa prediksi dengan detail? Ya kan? Terus habis itu umur 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun belajar jalan jatuh, ngomong, habis itu sekolah, kelas 6 tahun, 7 tahun sekolah. Terus di sekolah, kalau ketemu temennya yang bijaksana semua. Kalau temennya yang suka membuli, yang suka membanding-bandingkan, guru-guru yang suka membandingkan, oh ini anak pintar, ini anak bodoh, gimana? Ya kan? Habis itu SD 6 tahun, harus belajar. Habis itu SMP, SMA, habis itu kuliah, habis itu kerja. Kalau hidupnya mulus-mulus saja, langsung ketemu dhamma, langsung belajar dhamma. Kalau enggak, harus bersaing di dunia bisnis, di dunia kerjaan, saling menjatuhkan. Kalau udah kenal dhamma sih enggak begitu. Tapi kalau belum, ya kan, menolong orang sih bagus, membantu makhluk, ya kan, membantu makhluk bagus. Tapi gini, saran saya, bantu makhluk sebisanya aja lah. Bantu makhluk sebisanya aja. Dari sekarang kita berjuang ngumpulin paramita untuk jadi arahat. Selama kita bisa, kita bantu. Kecuali bodhisatta. Kecuali bodhisatta. Bodhisatta akan mengorbankan seluruh hidupnya demi menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Tapi kan jadi bodhisatta susah. Bodhisatta itu welas asihnya harus sangat besar. Jadi gini, seorang ibu punya anak, ibu mengasihi anaknya. Tapi kalau anaknya bandel, ibu bisa kesel, ibu bisa marah-marah, bisa kesel, ini dan segala macam. Sekalipun rasa sayangnya tetap bertahan. Tapi bodhisatta dicambuk, di apain pun. Tapi rasa kasih sayang bodhisatta kepada semua makhluk tidak akan berubah sampai menjadi Buddha, sampai parinibbana. Tapi jadi bodhisatta itu susah lah Bapak Ibu sahabat Dhamma. Saran saya sih nggak usah dipikirin lah. Jadi arahat aja udah cukup lah. Kita bantu makhluk sebisanya aja. Toh makhluk nih, ya kan, jumlahnya banyak banget. Mau nolong seberapa banyak? Sebanyak-banyak mungkin sih bagus. Tapi nggak mungkin juga semua makhluk terselamatkan. Nggak mungkin. Pasti ada juga makhluk-makhluk yang belum bisa diselamatkan. Jadi berjuanglah sampai jadi arahat, sekuat mungkin untuk jadi arahat. Yang bisa dibantu ya bantu. Kalau nggak bisa ya udah. Tapi kalau mau jadi bodhisatta itu adalah pilihan masing-masing. Tapi mau jadi bodhisatta juga nggak gampang, ya kan? Bukan dengan berpikir, oke, saya mau jadi bodhisatta, langsung jadi bodhisatta. Enggak. Harus lewatin miliaran kehidupan, triliunan kehidupan, mengembangkan cinta kasih, mengembangkan welas asih, habis itu disakitin orang lain, kesabarannya tetap bertahan, cinta kasihnya tetap bertahan, welas asihnya tetap bertahan, susah lah begini mah. Nggak semua orang bisa, ya kan? Orang kebanyakan dihina di kita ya udah kesel, dirugiin di kita ya udah kesel. Kalau disata, dicambuk ribuan kali, kakinya dipotong, tangannya dipotong oleh Raja Kalabu. Tapi mendo- em, Bodhisatta tetap mengharapkan yang terbaik buat Raja Kalabu. Semoga Raja Kalabu panjang umur. Sekalipun Raja Kalabu ditelan bumi juga masuk neraka paling rendah. Mau dicari di mana orang-orang seperti itu? Tapi kalau mau jadi bodhisatta ya silahkan. Nggak ada yang melarang. Saya nggak melarang. Saya pun mendukung nggak ya? Kalau ada kapasitas pasti saya dukung. Itu sudah pertanyaan. Apakah setiap parita ada larangan, misalnya tidak boleh di kamar tidur, ruang masak, dan sebagainya? Jadi taruh aja kayak misalnya di rumah saya taruh di lantai 2, di depan kamar saya. Jadi jangan di kamar juga lah. Di kamar kan gimana gitu, nggak bagus juga ya kan.
Ditaruh aja di ruang yang sopan, ya kan? Seperti itu. Nyalain terus. Iya, Parita Paul Sedao, Sedao Urewata, Mahathir Aryadama. Suara Paritanya benar-benar bagus. Sehingga ketika para dewa mendengar atau malam-malam apapun mendengar Parita tersebut, akan merasa senang, happy, dan rumah dipenuhi oleh dewa. Kalau mau, chat aja ke admin. Nanti dikirim USB Paritanya. Atau dikasih link. Bisa download sendiri. Pak Paulus, apa beda pelajaran yang di seminar nanti dengan yang tiap minggu yang diajarkan di Zoom? Ya tentu beda. Kalau di Zoom kan ya sharing-sharing. Kalau di seminar kan bisa ketemu langsung, pasti suasananya berbeda lah. Suasananya berbeda, ya kan? Terus beraspirasi sama-sama, ya kan? Beraspirasi sama-sama. Habis itu pelimpahan jasa sama-sama. Pasti suasananya jauh lebih berbeda. Kalau sama aja mah ngapain saya bikin seminar? Bikin seminar usahanya besar banget. Harus sewa tempat, harus terbang ke Medan, harus tim terbang ke Medan, mikirin ini, mikirin itu. Ya beda lah tentu seminar sama Zoom. Zoom kan mudah, tinggal internet, nyambung, udah Zoom. Kalau seminar harus siapin tempat, ini bahannya, ini segala macam, harus terbang ke Medan, pulang pergi Jakarta, seperti itu beda lah. Kalau sama aja ngapain saya bikin seminar? Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Nah, jadi eh, pelimpahan jasa seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita harus, nah, di seminar Medan pun pelimpahan jasa itu berbeda, berbeda sama di kelas Zoom, berbeda, beda banget. Pelimpahan jasa di kelas Zoom sama pelimpahan jasa di seminar Medan kekuatannya bakal sangat-sangat berbeda, bakal sangat-sangat berbeda, ya kan? Oke, misalnya saya adain di Taman Palem sekitar Januari awal tahun ini, ya kan? Berbeda sama di Rumah Cinta Kasih sama di Zoom, beda, ya kan? Suasananya, suasana seminar dan segala macam, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau yang tinggalnya di Medan, silakan datang. Mengapa dalam tradisi Myanmar pelimpahan jasa nggak ada bante blessing pakai percikan air seperti tradisi Thailand? Ya, tradisi masing-masing lah ya. Saya juga nggak mau begitu membahasnya. Tanyakan kepada Bante aja deh, ya kan? Tanyakan kepada Bante kenapa, ya kan? Nanti kalau saya jelasin perbedaannya ini dan itu, dikiranya saya menggurui, ya kan? Tanyakan aja kepada Bante Myanmar, tanyakan kepada Bante Thailand, itu lebih bagus, ya kan? Lebih cocok. Jadi aspirasi yang paling baik bagaimana Pak? Apakah lahir di alam dewa sampai nanti mencapai arahat? Mau tahu jawabannya? Sebenarnya sih tiap orang berbeda. Tapi mendingan jadi dewa terus dah sampai jadi arahat. Lebih enak. Atau jadi Brahma. Ya kan? Jadi dewa atau jadi Brahma sambil nunggu arahat itu lebih bagus daripada jadi manusia. Kalau mau jadi manusia, ya tapi kalau mau jadi mencapai tingkat kesucian Sotapanna di kehidupan ini ya udah bagus. Berarti kehidupan manusia ini terakhir di kelahiran di samsara kelahiran manusia ini yang terakhir. Kalau bisa mencapai kesucian Sotapanna. Tapi ada orang-orang mau ketemu Buddha di masa depan. Mereka nunggunya di alam dewa atau di alam Brahma. Nanti kalau Buddha udah muncul, mereka lahir jadi manusia. Nah, kalau itu pada saat itu jadi manusia nggak jelek-jelek banget. Bagus juga jadi manusia pada saat itu. Karena ada Buddha, karena ada Buddha, maka suasana dunia pasti jauh lebih bahagia. Ya kan? Seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ya Bapak Ibu. Jadi, limpahkan jasa. Nanti di seminar Medan, itu luar biasa. Ya kan? Pelimpahan jasanya. Karena dilakukan bersama-sama. Ya kan? Sehingga ketika sanak leluhurnya mendengar namanya dipanggil, dia bakal bahagia banget dan dia akan terlahir langsung spontan di alam dewata. Kalau dia tahu dan dia turut berbahagia ya, dia akan terlahir di alam dewa secara spontan dan ketika dia jadi dewa, dia akan memiliki kejayaan yang besar karena dilimpahkan oleh
ratusan orang bareng-bareng di seminar seperti itu. Kan biasanya yang umumnya kan eta wada jambe sambadang punya sampadang sabe dewa numo danto sabe buta numo danto sabe sata numo danto saba sambati sidia. General general juga bagus sih, cuman saya pengen buat spesifik, ya kan, per nama. Memang makan waktu nanti, mungkin bisa menghabiskan waktu setengah jam sampai 1 jam untuk pelimpahan jasa. Tapi kan peserta donatur udah berdana eh, untuk seminar Medan, mereka harus dilimpahkan jasa dong atas nama titipan mereka. Peserta juga udah datang jauh-jauh ke seminar, ya harus dibacakan pelimpahan jasa juga. Volunteer juga sudah membantu, harus dilimpahkan pelimpahan jasa juga. Yang semua yang sudah mendukung seminar ini harus dibantu pelimpahan jasa. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Nah, jadi ini pertanyaannya, aspirasi. Bisa nggak lahir di alam dewa terus sampai kesucian arahat? Jadi di zaman Buddha Kasapa, ada 500 kelelawar. Saya udah sering cerita ini, tapi akan saya cerita lagi. Tinggal di suatu goa, 500 kelelawar tinggal di suatu goa. 500 kelelawar ini mendengar dua orang biku berdiskusi abhidhamma. 500 kelelawar ini nggak paham apa arti dari parita yang mereka orang biku baca ini. Tapi 500 kelelawar ini bahagia ketika mendengar suara merdu dari biku-biku tersebut. Apa akibatnya? 500 kelelawar ini ketika meninggal lahir di alam dewa. Berapa kali? Berkali-kali. Sampai zaman Buddha Gautama terlahir menjadi manusia, bertabis menjadi biku, mendengarkan abhidhamma dari Yang Mulia Sariputta. Abhidhamma yang sama persis yang mereka dengar ketika mereka kelelawar. Dan beliau-beliau mencapai kesucian arahat. Tuh, bisa kan? Hanya dengan mendengarkan parita, lahir lagi dari alam dewa ke alam dewa, dari alam dewa ke alam dewa, dari alam dewa ke alam dewa. Ini ya, karena karena gimana ya? Saya berbaik hati lah buat Bapak Ibu sahabat Dhamma nih. Saya ajarin caranya. Setiap kali berdana kepada Sangga, limpahkan jasa. Setiap kali jalanin sila. Setiap kali meditasi aspirasi. Semoga dari sekarang, ya kan, saya hanya terlahir di alam dewa hingga kesucian arahat. Atau enggak, ya mau ketemu Buddha masa depan, semoga dari sekarang saya hanya terlahir di alam dewa dan terlahir jadi manusia di zaman Buddha masa depan satu kali, itu yang terakhir. Atau bisa mencapai kesucian Sotapanna di kehidupan ini sebagai manusia, maka nggak perlu lahir lagi jadi manusia. Seperti itu. Atau yang mau jadi arahat juga bisa. Ya kan? Dewa aja terus lagi dan lagi. Alam manusia susah lagi. Coba bayangin. Ya kan? Persaingan bisnis, persaingan kerjaan. Ya kan? Segala macam. Wah, susah. Tapi tempat mengumpulkan kebajikan dan paramita paling banyak. Tapi untuk jadi Sotapanna, di alam dewa juga bisa, nggak harus di alam manusia. Banyak dewa yang jadi Sotapanna Sakadagami. Terus ada pertanyaan, Pak Paulus, bagaimana cara membantu seseorang yang suka berpikir negatif dan marah-marah, tapi orangnya tidak mau meditasi cinta kasih? Gimana ya? Ini Bapak Ibu, ini saran saya ya. Bantu yang bisa dibantu aja lah. Nih, kita lihat Sang Buddha, ya kan? Sang Buddha, maha welas asih, maha loh Bapak Ibu, maha, maha agung, maha welas asih, maha agung, maha karuna, welas asih, maha agung. Sabah nyutanya anak, maha mengetahui. Lihat tingkah laku Dewa Data, gimana bantunya Dewa Data. Hmm? Dewa Data. Dewa Data siapa? Seorang biku yang mengkhianati Sang Buddha, yang berusaha membunuh Sang Buddha berkali-kali dan memecah belah sangga. Ya kan? Ya, Buddha gimana? Ya, memang Dewa Data dibantu juga. Suatu hari nanti akan jadi Paceka Buddha. Ya kan? Jadi, bantu yang bisa dibantu aja Bapak Ibu.
Kita lihat variasi jumlah makhluk di seluruh alam semesta. Ada makhluk yang batinnya bagus, ada yang bijaksana, ada yang batinnya benar-benar kotor, ada orang yang ketika dibantu tahu balas budi, ada orang yang udah dibantu lupa diri, ada orang yang pas pinjem duit ngemis-ngemis, tapi pas minta dibalikin nggak pernah ingat. Dunia ini banyak makhluk, Bapak Ibu. Jadi gimana? Bantu yang bisa dibantu aja, ya kan? Kan tekadnya apa? Saya bertekad untuk berusaha yang terbaik, menyelamatkan semua makhluk dari semua penderitaan, tanpa menyusahkan siapapun. Ini gini Bapak Ibu, nggak semua makhluk bisa dibantu. Nggak semua makhluk bisa dibantu, ya kan? Lebih baik kita fokus kepada mereka yang bisa dibantu. Ada pertanyaan, apa beda Paceka Buddha dan Sama Buddha? Wah, jauh Bapak Ibu, uncomparable, tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan. Kalau mau ditulis di dalam kitab komentar, seandainya ada Paceka Buddha, duduk di sebelah Paceka Buddha, lutut ketemu lutut, seluruh Paceka Buddha ini mengisi seluruh Jambudipa. Jambudipa itu ya negara tengah Asia lah gitulah, kalau mau dibilang Jambudipa, India dan segala macam. Seandainya seluruh Paceka Buddha ini duduk samping-samping, ya kan, lutut ketemu lutut, Paceka Buddha penuhin semua. Semua kualitas Paceka Buddha ini digabung, ini nggak ada 256 kualitas Sang Buddha. Sang Buddha itu maha mengetahui, maha welasasi. Ketika beliau mencapai pencerahan sempurna, 10.000 alam semesta berguncang. Sama Sang Buddha, atau yang bisa dipanggil sebagai uncomparable. Tidak ada tandingan. The one and only. Satu-satunya. The one and only. Apa sama Sang Buddha? Panggilannya? The one and only. The greatest. Yang terbesar. Yang teragung. Maha sempurna. Satu-satunya. Jauh. Tapi Paceka Buddha juga mencapai tingkat kesucian arahat. Dan tidak akan terakhir lagi setelah meninggal parinibbana. Itu sudah pertanyaan. Pak, manusia kalau udah meninggal langsung terlahir lagi. Jadi apakah memanggil nama almarhum dan pelimpahan jasa masih berlaku karena dia telah terlahir kembali dan namanya tidak sama lagi? Kan dia terlahirnya, dia masih ingat. Kalau dia jadi hantu, gitu. Misalnya contoh, seorang orang tua, ini banyak ceritanya di Tipitaka. Dia meninggal, dia lahir jadi hantu, lalu sanak familinya pelimpahan jasa, dia senang, dia lahir jadi dewa. Memang dia langsung terlahir lagi, entah sebagai hantu, entah sebagai dewa. Kalau dia dapat pelimpahan jasa, dia dapat kekuatan lebih, dapat kebajikan lebih, ya kan? Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Sama Buddha. Jadi Bapak Ibu harus sering baca Iti Piso Bhagawa Araha Sama Sambuddha Wija Charana Sampanyo Sugata Loka Widu Anuttara Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagawati. Ini ya Bapak Ibu ya. Di kitab komentar dijelaskan kebajikan seorang sama Sang Buddha. Kebajikan seseorang untuk menjadi sama Sang Buddha. Dari pertama kali kehidupan beliau sebagai bodhisatta hingga kehidupan terakhirnya, kebajikannya berapa banyak? Seandainya semua makhluk di seluruh alam semesta, kebajikannya digabung. Coba bayangkan, semua makhluk di seluruh alam semesta, kebajikannya digabung, ditaruh di satu bagian dunia. Lalu kebajikan seorang bodhisatta dari kelahiran pertamanya sebagai bodhisatta hingga kelahiran terakhirnya. Kebajikannya ditaruh di satu tempat. Kebajikan semua makhluk di seluruh alam semesta ini yang digabung,
itu tidak ada 1/256. Uncomparable. Jadi dulu sekitar 5 tahun, 10 tahun yang lalu, saya sering mendengar orang mengatakan, saya mau jadi bodhisatta, saya mau jadi bodhisatta. Saya mah diem aja. Saya cuma bilang, "Ah, dia aja nggak tahu." Ya kan, seberapa sulit jadi bodhisatta itu. Ya kan? Berapa sulit jadi bodhisatta itu. Jangankan jadi sama Sang Buddha deh. Bisa mencapai kehidupan bodhisatta aja, itu udah impossible. Nggak semua orang bisa. Hanya yang terpilih. Jadi, nggak usah mikir yang susah-susah, Bapak Ibu. Arahat aja deh. Sang Buddha setiap kali ceramah selalu menyarankan orang untuk jadi arahat sesegera mungkin. Tapi memang kalau ada seseorang yang punya kapasitas yang mau jadi bodhisatta, Buddha nggak akan menolak, Buddha dukung. Seperti itu. Karena bagus buat semua makhluk, demi menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Coba bayangin Bapak Ibu. Sama Sang Buddha itu seperti apa sih? Maha sempurna. The one, fully enlightened. Satu-satu pencerahan sempurna. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini udah satu kalimat aja, satu kata aja deh, satu kata. Sabanyutanya nasa, maha mengetahui. Coba bayangkan, ada sesosok makhluk maha mengetahui. Wah, itu seperti apa itu? Dari sebelum jadi bodhisatta kan orang biasa. Dari orang biasa sampai jadi makhluk agung bodhisatta, kumpulin pengetahuan sampai maha mengetahui. Itu kan nggak bisa dibandingin lah dengan siapapun. Maha, ya kan? Maha mengetahui, coba bayangkan. Maha mengetahui, segalanya tahu. Ya, yang beliau mau tahu, beliau tahu. Kalau misalnya beliau merenungkan sesuatu, beliau mau tahu, beliau tahu. Seperti itu. Yang tertinggi, yang paling sempurna, yang terbesar, yang teragung, yang termulia, dan segalanya. The one and only, satu-satunya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tadi juga saya ada baca di Petawatu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang mau buku-buku Dhamma juga chat aja ke admin, nanti dikirim. Jadi ada 3 bersaudara, 2 cowok, 1 cewek. Mereka selalu berdana kepada Biku Sangga. Ya kan? Mereka selalu berdana kepada Biku Sangga. Tapi orang tuanya ini mengkritik mereka. Mengkritik mereka. Tidak senang mereka berdana ke Biku Sangga. Ya kan? Pada Biku Sangga. Akhirnya suatu hari rumah mereka roboh dan mereka berlima meninggal. Mereka lahir jadi apa? 3 bersaudara ini, yang cowok 2, 1 cewek, lahir jadi dewa bumi. Dan ayah dan ibunya lahir jadi apa? Jadi hantu. Pas jadi hantu, mereka pegang palu, saling pukul satu sama lain. Jedar, jedar, pukul, 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 pukul. Begitu pukul, badannya muncul bisul yang gede. Terus habis itu bisulnya pecah jadi nanah. Mereka berantem terus, berantem terus, berantem terus. Pukul, pukul. Pas keluar nanah, mereka makan nanahnya. Tapi mereka nggak kenyang. Ya kan? Tapi yang 2 cowok 1 cewek ini lahir jadi dewa bumi. Karena melawan kebajikan. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang mengkritik seseorang yang melawan kebajikan, menghalangi orang lain untuk berkembang di dalam dhamma. Masa depan mereka suram, suram, ya kan? Suram, bisa lahir di neraka, ya kan? Uh. Pak, saya pernah dengar, baca, jika seorang Buddha hanya bisa lahir di negara yang berada di tengah benua. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya, gimana ya? Semua yang spesial hanya di situ-situ aja. Spesial. Jambudi, Pak. Pohon bodi. Pusat dari seluruh alam semesta. Masa tempat yang paling spesial pindah-pindah? Ngapain? Ya kan? Tempat yang paling spesial harusnya di situ-situ aja. Ya kan? Tempat yang paling spesial masa pindah-pindah? Situ dong, di pohon bodi. Di situ. Jadi bumi ini pertama kali terbentuk itu adalah tanah lokasi pohon bodi. Jadi bumi kan
terbentuknya itu lama banget, proses terbentuknya bumi. Nah, bumi itu pertama kali terbentuk, alam semesta inilah, terbentuknya yang pertama itu adalah, titik pertamanya itu adalah lokasi pohon bodi. Ya masa tempat yang paling spesial pindah-pindah, ngapain? Ya kan? Tempat yang paling spesial harus di situ-situ aja. Ini sedikit cerita lah, sembari menanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi nggak semua siklus dunia itu ada Buddha, Bapak Ibu. Misalnya contoh, di siklus dunia ini ada 5 Buddha, yaitu Buddha Kakusanda, Buddha Konagamana, Buddha Kasapa, Buddha Gotama, dan di masa depan akan ada Buddha Arya Metea. Nah, jadi ketika bumi ini terbentuk, berarti di pohon bodi itu, di lokasi pohon bodi itu muncul 5 mangkok dan 5 jubah. Brahma-Brahma lihat, para Brahma di alam Brahma lihat. Berapa mangkok dan jubah yang muncul di situ. Ya kan? Ada 5. Berarti bumi ini, siklus dunia ini akan muncul 5 Buddha. Lalu mangkok dan jubahnya diambil oleh Brahma, disimpan. Nanti ketika beliau meninggalkan keduniawian, akan dikasih jubah dan mangkok ini. Sama di siklus-siklus dunia yang lampau juga. Kalau misalnya pas bumi tercipta nggak ada mangkok dan bowl, artinya nggak ada Buddha di siklus dunia tersebut. Kalau ada satu mangkok dan jubah, artinya ada satu Buddha. Kalau ada 2 mangkok dan jubahnya, artinya ada 2 Buddha. Kalau ada 3, artinya ada 3 Buddha. Kalau ada 4, artinya ada 4 Buddha. Kalau ada 5, artinya ada 5 Buddha. Dan maksimal siklus dunia itu hanya bisa muncul 5 Buddha, maksimal. Ya kan? Selama 4 asankya 100.000 kapa, hanya siklus dunia ini yang muncul 5 Buddha. Sebelum-sebelumnya biasanya 1, 2, 3, 4. Tapi di siklus dunia kali ini 5 Buddha. Sudah pertanyaan. Tapi Pak Paulus, semua agama mengatakan bahwa tempat mereka adalah spesial, pusat dari seluruh alam semesta. Seperti Islam Ka'bah, Kristen Golgota, tapi saya tetap percaya bahwa pohon Bodhi adalah pusat alam semesta. Ya biarin aja orang mau berpikir seperti apa. Jadi gini, ya kan? Kita lihat kelakuan orangnya, ya kan? Kalau kita mau melihat ajarannya, benar atau enggak, kita lihat kelakuannya. Kita lihat sosok Sang Buddha, penuh belas asih, penuh cinta kasih. Dari semua ajarannya, tidak pernah menyarankan untuk menyakiti makhluk apapun. Ya kan? Tidak pernah menyarankan orang menyakiti makhluk apapun. Sang Buddha juga selalu ketika membabarkan Dhamma, Buddha selalu mengatakan, ehipassiko, datang dan buktikan. Bukan datang dan percaya. Buktikan dong. Ya kan? Buktikan. Buktikan. Sesuatu itu, ilmu pengetahuan itu harus dibuktikan. Baru nyata. Ya kan? Dibuktikan dengan pengetahuan langsung. Ya kan? Seperti itu. Coba kita lihat. Ya kan? Ajaran Buddha tidak pernah menyarankan perang. Tidak pernah menyarankan perang. Ya kan? Bahkan disarankan untuk mengambil 5 sila. Bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Bertekad menghindari bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Bertekad melatih diri menghindari ucapan tidak benar. Bertekad melatih diri menghindari alkohol. Coba ajaran Sang Buddha meredam kebencian. Di mana saya bukannya fanatik ya. Nih, tapi coba lihat. Di mana ada suatu ajaran yang mengajarkan untuk menghancurkan kebencian secara total, menghancurkan rasa iri hati, ya kan, kebencian, kesombongan dan segala macam, menghancurkan kotoran batin, ya kan? Seperti itu. Buddha juga mengadakan cinta kasih untuk semua makhluk, belas kasih untuk semua makhluk, seperti itu. Tapi saya nggak akan begitu membahas agama lain deh.
bukan ranah saya. Malam Pak Paulus, saya izin bertanya, apakah penyesalan yang benar-benar penyesalan seumur hidup termasuk sedang membayar karma? Iya, iya. Tapi semakin kita terus melakukan kebajikan, semakin kita terus melakukan kebajikan, paramita, kita terus melakukan kebajikan, lama-lama penyesalan ini akan hancur, akan berkurang dan hancur. Jadi fokuslah melakukan kebajikan lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus menerus, terus menerus. Berarti Buddha Metea bukan lahir di siklus dunia saat ini ya? Siklus dunia saat ini dong, nanti di masa depan, ya kan? Jadi gini, saya cerita dikit deh, ya kan? Ajaran Buddha Gautama ini diprediksi akan bertahan 5.000 tahun. Diprediksi, diprediksi, ya kan? Akan bertahan 5.000 tahun. Jadi kan ini udah 2.600 tahunan kan? Ini berarti sekitar 2.400 tahun lagi, ya kan? Nah, suatu hari ajaran Buddha Gautama akan lenyap dari dunia. Jalan untuk mencapai kesucian eh, tidak ada lagi di dunia, ya kan? Lalu masa kekosongan, masa kegelapan. Terus manusia umurnya berkurang, tiap 100 tahun sekali umur manusia turun 1 tahun. Sampai nanti umur manusia 10 tahun, ya kan? Kan misalnya contoh di zaman Buddha Gautama, umur rata-rata manusia 100 tahun. Nah, udah berlalu 2.600 tahun. Berarti umur rata-rata manusia berkurang 26 tahun. Jadi umur rata-rata manusia saat ini sekitar 74 tahun. Nanti setiap 100 tahun kurang satu lagi, kurang satu lagi, kurang satu lagi, sampai 10 tahun. Nah, ketika umur manusia 10 tahun, satu dunia perang, ya kan? Saling bunuh, perang, hancur dunia. Tapi ada sekumpulan orang yang bijaksana ngumpet di hutan. Mereka nggak mau ikut perang. Akhirnya dunia hancur tuh, dunia hancur. Sisa orang-orang yang bijaksana ini yang ngumpet di hutan, ya kan? Karena mereka yang nggak ingin ikut kehancuran dunia. Nah, mereka menjaga sila, meditasi, umur manusia nambah lagi pelan-pelan. Sampai tak terhingga. Umur manusia pada saat itu tak terhingga. Ya kan? Tak terhingga itu gimana? Nah, gini, angka satu di depan, nol setelah itu, ada berapa nolnya? Ada 140. Gimana tuh hitungnya? Kalau 1 miliar kan nolnya ada 9. 1 triliun nolnya ada 12. Dan kalau ini nolnya ada 140. Gimana tuh hitungnya? Ya kan? Nah, jadi umur manusia selama itu. Nah, terus habis itu kotoran batin mulai menyerang makhluk lagi. Habis itu umur manusia turun pelan-pelan. Turun, 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 turun. Sampai umur manusia 1 juta tahun. Turun lagi sampai 500.000 tahun. Turun lagi sampai 400.000 tahun. Turun lagi 300.000, 200.000. Turun lagi sampai 100.000 tahun. Di saat itulah Bodhisatta Arya Metea turun dari alam tusita masuk ke kandungan ibunya. Lalu lahir, ya kan? Terus ketika usianya 10.000 tahun, meninggalkan keduniawian, bertapa, ya kan? Habis itu mencapai kebudaan. Seperti itu. Di siklus dunia kali ini. Berarti sudah ditakdirkan dong, Pak. Kalau muncul mangkok seperti itu, bukannya begitu, Pak. Tapi diyakini dalam agama Buddha tidak ada namanya takdir. Siapa bilang nggak ada namanya takdir? Misalnya contoh petapa Sumedha di- diramal oleh Buddha Dipankara. Suatu hari kelak orang mulia ini akan menjadi Buddha Gautama. Takdir petapa Sumedha apa? Menjadi Buddha Gautama. Tapi takdir ini bukan dikasih oleh siapapun, tapi harus dibentuk sendiri. Seperti itu. Ramalan pasti kalau mau dibilang. Ramalan pasti. Seperti itu. Ya kan? Ada sesuatu yang benar-benar pasti di dunia. Kan ini mereka beliau-beliau kan udah mengumpulkan kebajikan. Udah pasti jadi Buddha. Ya kan? Misalnya contoh 5 mangkok dan 5 jubah ini kan apa namanya tidak muncul sembarangan. Muncul dari kebajikan bodhisatta tersebut. Hingga di kapa terakhirnya, di siklus dunia terakhirnya akan menjadi Buddha. Muncullah mangkok dan jubah tersebut. Seperti itu.
Satu siklus dunia itu maksudnya bumi terbentuk sampai hancur ya Pak? Iya. Jadi bumi terbentuk dan hancur. Jadi banyak yang bilang bumi ini usianya 6 miliar tahun. Tapi secara ajaran Buddha lebih daripada itu. Lama banget. Lama. Jadi gini, ya kan? Siklus dunia. Jadi saya akan sedikit cerita ya tentang pembentukan dunia. Jadi ketika dunia hancur, ya kan? Ketika dunia dunia yang sebelumnya ya, saya bilang dunia sebelumnya. Semua dunia ketika hancur sama sih ceritanya. Jadi dunia ini sebelum hancur, para dewa dan Brahma dari alam dewa dan Brahma memperingatkan manusia, tidak berapa lama lagi dunia akan hancur, tidak berapa lama lagi dunia akan hancur. Meditasi cinta kasih, masuki jana cinta kasih, supaya terlahir menjadi Brahma dan tidak ikut kehancuran. Akhirnya manusia dan dewa berlatih jana cinta kasih dan terlahir di alam Brahma. Tapi sebagian makhluk yang karma buruknya begitu tebal, pandangan salahnya begitu tebal, ya kan? Mereka nggak lahir di alam Brahma, mereka lahir di alam neraka Lokantarika. Karena dunia udah hancur, neraka juga udah hancur. Tapi karma buruk mereka masih ada. Mereka lahirnya di mana? Neraka Lokantarika. Tapi saya nggak tahu ya, ini nggak pasti ya Bapak Ibu ya. Mungkin neraka Lokantarika itu black hole kali. Mungkin. Saya nggak bisa pastiin, ini hanya kemungkinan. Black hole kan hitam semua kan di situ. Katanya nggak ada teropong yang bisa masuk. Mungkin itu neraka Lokantarika, ya kan? Jadi neraka Lokantarika itu letaknya itu adalah di antara tiga alam semesta. Jadi di antara tiga alam semesta, di tengah-tengahnya itu neraka Lokantarika. Penuh gelap gulita, seperti itu. Dan sekali makhluk terlahir di situ, lama banget bisa terlahir jadi di dunia lagi lama sekali. Nah, jadi makhluk-makhluk terakhir di alam Brahma semua. Lama berapa lama? Lama 20 20 ntar kalau saya bilang kapa salah paham lagi. Selama 20 apa namanya ya? Kapa apa gitu ya. Kapa kapa kan ada banyak definisinya ya. 20 kapa lah pokoknya. Nah, jadi eh, habis itu dunia mulai terbentuk pelan-pelan. Dunia bumi, alam semesta terbentuk pelan-pelan. Kenapa bisa terbentuk? Karena Brahma-Brahma ini mulai terpikir dunia lain. Mereka mulai berpikir, apakah di seluruh alam semesta hanya ada Brahma doang ya? Mulai berpikir, apakah ada alam lain? Karena mereka kan meditasi terus. Meditasi di alam Brahma tenang, mereka mulai bertanya-tanya. Nah, habis itu mulai muncul bumi pelan-pelan. Tanah, tadinya bumi itu cuma lapisan doang. Lapisan kayak lapisan awan tanah gitu yang bisa dimakan, ya kan? Yaitu lokasi pertamanya adalah di bawah pohon bodi. Lokasi pohon bodi muncul. Habis itu berkembang, 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 sampai jadi dunia seperti itu. Terbentuklah bumi, ya kan? Ini secara Tipitaka ya, secara Tipitaka. Kita harus yakin sama ajaran Buddha. Sekalipun memang susah dibuktikan, kita harus yakin, ya kan? Nah, habis itu para Brahma ini di alam Brahma mulai turun ke bumi, tinggal di bumi. Tadinya badan mereka bercahaya, terus mereka melihat apa ini lapisan-lapisan di bumi. Mereka ambil, kok seperti ada aroma. Mereka berpikir, mereka ingin mencoba tanah ini. Muncullah indria lidah, hidung, dan tubuh jasad. Muncullah indria lidah, lalu dimakan. Rasanya enak. Terus lama-lama setelah makan, 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 tubuh yang halus ini berubah menjadi tubuh manusia, ya kan? Terus habis itu muncullah indera-indera yang lain, lengkap 6 indria, 6 landasan indria. Terus habis itu pada saat mereka makan-makan tanah dari bumi terus, sinar di badan mereka hilang. Terus mereka gelap, mereka takut. Mereka takut. Kok gelap ya? Karena kan sinar di badan mereka hilang. Kok gelap ya? Lalu muncullah matahari dan nah, pas matahari muncul, kan bumi mengitari matahari. Pada saat malam hari, kok gelap ya? Muncullah bulan. Seperti itu. Nah, habis itu umur manusia yang tadinya panjang, 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 terus habis itu apa namanya? eh, Brahma-Brahma yang makan tanah bumi itu, bagian jadi laki-laki, sebagian jadi wanita. Lalu mereka saling senang satu sama lain.
dan berumah tangga, melakukan hubungan intim. Akhirnya muncullah anak-anak, muncullah ini, dan muncullah itu, muncullah ini, muncullah itu, dan segala macam. Ya kan? Habis itu mulai ada mereka memilih pemimpin. Ya kan? Wah, di antara kita kalau nggak ada pemimpin nanti dunia kacau. Bapak Ibu tahu siapa ya yang dipilih jadi pemimpin? Calon Buddha Gotama. Pada saat itu Bodhisatta dipilih jadi pemimpin, ya kan? Habis itu dunia berlangsung, mulai ada kejahatan sedikit-sedikit. Mulai ada yang membunuh, mencuri, asusila, berbohong, minum alkohol. Akhirnya umur manusia turun. Pada saat pada saat umur manusia mencapai 40.000 tahun, muncullah Bodhisatta Kekusanda. Bodhisatta Kekusanda muncul dari alam Dewa Tusita, masuk ke rahim ibunya. Setelah umurnya 4.000 tahun, umur beliau 4.000 tahun, meninggalkan keduniawian. Lalu menjadi Buddha. Habis itu, ajaran Buddha Kakusanda lenyap. Tidak berapa lama, lenyap. Umur manusia turun, sampai 1.000, 100, sampai 10 lagi. Pada saat 10, ya seperti yang tadi saya cerita, terjadi perang besar. Sebagian ngumpet di dalam hutan. Ya kan? Terus mereka menjalankan sila lagi. Ya kan? Umur manusia naik lagi, sampai tak terhingga. Ya kan? Tak terhingga itu berapa? Seperti yang tadi saya sebut. Depannya 1, terus habis itu nolnya ada 140. Nah, naik. Habis itu mulai muncul kotoran batin lagi. Umur manusia turun lagi. Mulai ada yang membunuh lagi, mencuri lagi, asusila lagi, berbohong lagi, minum alkohol lagi, turun, sampai 30.000. Muncul pada saat umur manusia 30.000 tahun, Bodhisatta Konagamana turun dari alam Dewa Tusita, masuk ke dalam rahim ibu. Pada saat umur beliau 3.000 tahun, beliau meninggalkan keduniaan dan menjadi Buddha. Terus berlanjut sehingga zaman sekarang Buddha Gotama. Jadi kalau mau ditanya, kehidupan manusia begitu-begitu aja ya. Memang apa yang manusia lakukan tiap hari? Ya, cuma begitu-begitu aja. Ya kan, makanya kalau kita bisa mencapai kesucian arahat, luar biasa. Terus ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Dunia ini hancur sampai alam Brahma tingkat rendah, sisanya tidak hancur. Ada yang pernah bertanya padaku, berarti alam Brahma tingkat tinggi itu kekal abadi dong. Padahal kita tahu bahwa semua alam tidak ada yang kekal abadi. Saya hanya bisa menjawab penghuninya tidak abadi, begitu Pak. Iya, penghuninya yang nggak abadi. Penghuninya nggak abadi. Jadi gini, kenapa sih alam Brahma tingkat keempat itu nggak bisa hancur? Karena itu adalah alam Brahma, rupa Brahma yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang putu jana yang belum mencapai kesucian. Di atas itu adalah 5 alam Brahma Sudawasa. Ya kan? Alam Sudawasa. Kenapa alam Brahma tingkat keempat ini nggak bisa hancur? Karena kalau hancur makhluk mau kemana lagi? Karena kalau hancur makhluk mau kemana lagi? Nggak ada tempat lagi. Hanya ada Lokantarika, hanya ada Brahma Jana keempat, hanya ada 2 alam itu doang, Abasara sama Lokantarika. Masa orang bajik lahir di Lokantarika? Kan enggak. Ya kan? Orang bajik lahirnya di alam Brahma dong. Ya kan? Alam Brahma tingkat keempat. Alam Brahma tingkat keempat nggak akan bisa hancur, ya kan? Tapi penghuninya nggak abadi, seperti itu. Nah, jadi umur umur alam jadi kalau Brahma jadi kalau ada manusia latih jana sampai jana 4, lalu meninggal dengan jana 4, dia bisa lahir di alam Brahma tingkat keempat. Dan umurnya itu bisa sampai 500 siklus dunia. Maksudnya apa? 500 kali bumi hancur terbentuk. Ya, 500 kali bumi hancur terbentuk. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, sahabat Dhamma? Ya, di masa depan memang ada Buddha Arya Metea. Kalau Bapak Ibu mau bertemu, lakukan banyak kebajikan, terus aspirasi. Semoga nggak pernah lagi lahir di 4 alam rendah.
Semoga hanya terlahir di alam dewa, 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 Brahma, dewa, Brahma, dewa, Brahma, hingga bertemu Buddha dan mencapai kesucian. Terus ada pertanyaan, berarti bisa bertemu dengan Buddha, hidup ratusan Buddha dong Pak, kalau sampai 500 siklus dunia? Ya enggak, paling 7, paling banyak 7 Buddha. Jadi gini, jadi ketika Buddha Gotama hidup di dunia, Buddha pergi ke alam Sudawasa. Karena apa? Karena sepanjang Tumimba lahir sebagai bodhisatta, beliau belum pernah berkunjung ke alam Sudawasa, belum pernah terlahir di alam Sudawasa. Karena alam Sudawasa ini khusus anagami, tingkat kesucian ketiga. Hanya mereka yang mencapai kesucian anagami yang bisa lahir di Sudawasa. Tapi kan bodhisatta belum mencapai kesucian anagami, makanya nggak pernah lahir di alam Sudawasa. Lalu ketika beliau menjadi Buddha Gotama, beliau ingin berkunjung ke alam Brahma Sudawasa. Ketika Buddha berkunjung ke alam Sudawasa, para Brahma datang, Brahma Arahat. Terus mereka mengatakan, saya adalah siswa Buddha Wipasi, saya adalah siswa Buddha Siki, saya adalah siswa Buddha Wesabu, saya adalah siswa Buddha Konagamana, saya adalah siswa Buddha Kakusanda, saya adalah siswa Buddha Kasapa. 7 Buddha, ya kan? 7 Buddha. Jadi, biarpun potensi hidup mereka bisa lama sekali, tapi mereka biasanya nggak sampai habis umurnya, ya kan? Seperti itu. Tapi kan ada alam Brahma, ya kan? Brahma masuk jana terus, masuk jana terus, masuk jana terus. Mereka nggak tahu Buddha muncul atau udah muncul belum ke dunia. Mereka di jana terus, di jana terus. Ada nggak yang seperti itu? Ada, tapi sedikit. Kebanyakan Brahma, mereka berjodoh dengan ajaran Buddha. Bertemu Buddha, lalu mencapai kesucian arahat. Kalau alam dewa hancur semua ya Pak, ya hancur semua. Hancur semua. Seperti itu. Tersisa alam Brahma. Ya, kehidupan tuh cuma begitu doang, Bapak Ibu. Siklus bumi terbentuk, hancur, terbentuk, hancur, terbentuk, hancur. Nah, kalau orang bisa melatih Pube Niwa Sanusati, kesaktian dalam melihat kehidupan lampau, dia bisa lihat tuh kehidupannya. 1000 siklus dunia yang lampau apa, 2000 siklus dunia yang lampau apa, bisa lihat. Ya, tapi bukan berarti lihat itu kayak ingat kemarin makan apa, bukan seperti itu. Ingat kamanya kejadiannya gini gitu, ya kan? Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Pak, kan tidak ada istilah berkabung dalam Buddhisme. Ada istilah Samvega, apa itu? Ya, sebenarnya sih kalau dalam ajaran Buddha yang asli ya, yang asli. Orang meninggal ya udah meninggal. Habis itu kita pelimpahin jasa aja. Nggak ada berkabung, buat apa berkabung? Samvega Cita untuk apa? Supaya kita ingat, suatu hari kita juga bakal meninggal. Seperti itu. Ya, buat apa bersedih? Buat apa berkabung? Ya kan? Yang udah meninggal mau diapain? Pernah ada ceritanya seperti ini. Jadi di salah satu kehidupan Bodhisatta di masa lampau, Bodhisatta adalah anak kecil. Beliau pada saat itu memiliki seorang ayah. Lalu ayah daripada ayah ini meninggal, ya kan? Jadi kakeknya Bodhisatta meninggal. Lalu ayahnya Bodhisatta nangis, terus nangis, terus nangis, terus sampai nggak semangat jalanin hidup. Lalu suatu hari Bodhisatta berpikir bagaimana cara menolong ayahnya. Lalu Bodhisatta melihat ada sapi, ya kan? Ada sapi yang udah mati di jalanan. Terus habis itu Bodhisatta kasih rumput. Sapi, makanlah sapi, makanlah sapi, makan, makan. Terus tetangganya atau salah satu kenalan bapak ayahnya bilang, itu anakmu kenapa itu? Kasih makan sapi mati. Terus ayahnya yang tadinya sedih karena ayahnya meninggal, jadi sedih karena kok kenapa nih anaknya kenapa nih? Kok kasih tanaman ke sapi mati gitu kan? Terus ayahnya bilang, "Hai kamu kenapa bodoh sekali memberikan rumput kepada sapi yang sudah mati?" Terus Bodhisatta mengatakan lagi, "Tapi sapi ini badannya masih ada, sedangkan kakek sudah meninggal, udah nggak ada lagi. Terus ditangisin buat apa? Kalau sapi ini masih ada, ya kan?
masih ada kemungkinan dia bangkit dan makan tanaman ini, ya kan? Nah, terus ayahnya bilang, "Oh, sesungguhnya anaknya bukan anak yang bodoh, tapi anak yang sungguh bijaksana." Tuh, bodhisatta Bapak Ibu. Coba bayangin, masih kecil aja udah bijaksana, ya kan? Mau dicari di mana orang seperti ini, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau jadi bodhisatta, ya dicoba aja berjuang, tapi harus bisa menahan semua penderitaan. Penderitaan yang ekstrim-ekstrim yang tidak terbayangkan. Menahan loh. Menahan itu bukan menderita loh, beda. Menahan penderitaan itu bukan artinya itu bukan mengalami penderitaan. Mengalami penderitaan itu seperti apa? Aduh, hidupku susah banget, hidupku kelam, hidupku suram. Itu mengalami penderitaan. Tapi menahan penderitaan itu seperti apa? Sekalipun badai menerjang, ditahan penderitaan. Tidak menangis, tidak bersedih, tidak ngedown, ya, tidak tidak terguncang. Itu namanya menahan penderitaan. Nggak boleh komplain. Aduh, hari ini hidup saya begini. Aduh, kenapa begini? Kenapa ada yang hina saya? Kenapa dia jahat sekali sama saya? Kenapa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Itu nggak bisa jadi bodhisatta. Kalau mau jadi bodhisatta, semua penderitaan ditahan tanpa mengeluh. Itu saya pertanyaan. Saya pernah dengar alam tusita terbagi dua, tusita luar dan tusita dalam. Tusita luar akan ikut hancur bersama dengan hancurnya dunia. Sedangkan tusita dalam tempat para bodhisatta sehingga tidak akan hancur. Itu saya pernah dengar. Tapi bukan, itu nggak benar. Itu nggak ada di Tipitaka. Saya pernah dengar seperti itu. Dulu juga saya berpikir kayak gitu. Tapi enggak, bukan. Itu bukan dari Theravada, bukan dari ajaran murni Sang Buddha, bukan. Itu ya tambahan orang lah, revisi. Sebenarnya seseorang itu nggak boleh mengganti-ganti ajaran Buddha sih sebenarnya. Kama buruk. Ya. Semua alam dewa hancur pada saat dunia hancur. Jadi api dari alam manusia. Jadi dunia hancur karena tiga hal. Api, angin, dan air. Api, angin, dan air. Ya kan? Kalau api, apinya datang menghancurkan dunia sama alam dewanya. Angin, angin hancurin. Air, air. Ya kan? Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya izin 1-2 menit dulu ya, bentar ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan tanyakan ya Bapak Ibu. Apapun boleh. Semua pertanyaan, apapun itu kita diskusikan. Nggak masalah. Jadi, itu mimba lahir ini udah berapa lama Bapak Ibu? Mimba lahir ini. Buddha mengatakan tumimba lahir adalah tanpa awal yang dapat ditemukan. Artinya, nggak ada awal. Makhluk telah mengembara dari alam semesta ke alam semesta, dari kelahiran ke kelahiran, dari kelahiran ke kelahiran. Coba deh, bayangkan. Dulu waktu saya kecil, saya pernah berpikir kayak gini. Kenapa ya manusia tercipta ya? Kan nggak mungkin dari sesuatu yang nggak ada, terus cep, muncul. Kan nggak mungkin, saya berpikir kayak gitu. Kan dulu saya belum belajar ajaran Buddha, jadi saya nggak tahu kenapa manusia itu ada. Saya nggak tahu. Saya berpikir, oh, apa namanya, eh, apa manusia itu bisa ada ya? Saya berpikir, kan nggak mungkin dari sesuatu yang saya berpikir dunia ini dari mana ya? Kan nggak mungkin dari dari semuanya nggak ada tiba-tiba tercipta, ya kan? Malu-malu tercipta ini dan segala macam. Saya berpikir dan berpikir, deh saya ketemu jawabannya di ajaran Sang Buddha bahwa ternyata tumimba lahir tanpa awal Bapak Ibu. Memang sudah ada dari dulu. Memang tanpa awal makhluk mengembara. Jadi Buddha mengatakan seperti ini.
pada para biku. Pada saat itu ada para biku siap mendengarkan ceramah Sang Buddha. Terus Pak Buddha melihat para biku ini siap untuk menjadi arahat. Lalu Buddha membabarkan dhamma. Para biku, Buddha membabarkan dhamma pada para biku. Para biku, ya kan? Engkau di masa lampau telah terlahir menjadi sapi dan sebagai sapi lehernya dipotong dan keluar darah. Apabila jumlah kelahiran sebagai sapi dan lehernya dipotong dan darahnya keluar, dikumpulkan jumlah kehidupannya sebagai sapi, darah ini lebih banyak dari 4 samudera raya. Terus Buddha melanjutkan, para biku, dulu engkau telah terlahir menjadi kambing. Dan ketika menjadi kambing, lehernya dipotong, keluar darah. Dan kelahiran sebagai kambing, dan lehernya dipotong. Apabila darahnya ini dikumpulkan, lebih dari 4 samudera raya. Cukuplah sudah dengan tumimba lahir. Seperti itu. Cukuplah sudah dengan tumimba lahir. Ya kan? Kenapa? Karena makhluk udah mengembara. Tak terhitung lamanya di dalam samsara. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Kita ini ya harus sangat berterima kasih pada Sang Buddha. Karena ketemu ajaran Sang Buddha, kita bisa mengakhiri penderitaan suatu hari nanti. Coba bayangkan, kehidupan manusia aja deh, satu kali ini nih. Satu kali ini ya, satu kali ini. Coba Bapak Ibu ingat, dari lahir sampai sekarang, berapa banyak penderitaan yang dihadapi. Coba bayangkan. Di kehidupan lampau, kita udah terlahir berapa kali. Ya kan? Menderita berkali-kali. Ya kan? Seperti itu. Terus ada pertanyaan. Kedua orang tua saya kan sudah meninggal, Pak. Bagaimana caranya saya beraspirasi agar mereka bisa selalu berjumpa ajaran Buddha dan mencapai arahat? Waduh, ini luar biasa. Saya suka pertanyaan ini. Ya kan? Caranya gini. Sering sanggadana. Sering sanggadana. Nanti kan bentar lagi ada Katina. Ikut acara Katina di mana lah gitu lah. Cari aja. Kan banyak tuh sekarang yang mengadakan acara Katina. Terus habis itu dana pengamanan wihara. Tiap kali berdana aspirasi. Semoga saya bisa membantu kedua orang tua saya mengenal ajaran Buddha dan mencapai kesucian dan terbebas dari penderitaan. Habis itu setiap kali jalanin sila, 5 sila, 8 sila, uposata, sila manapun ya kan, terus aspirasi setiap hari. Semoga saya bisa membantu kedua orang tua saya mengenal ajaran Sang Buddha, eh, dan membantu mereka mencapai kesucian hingga mengakhiri penderitaan suatu hari nanti. Setiap kali meditasi, selesai meditasi cinta kasih, atau setiap kali selesai ikut kelas Zoom, atau selesai ikut sharing-sharing dhamma aspirasi. Semoga saya bisa membantu kedua orang tua saya untuk mengenal ajaran Buddha, membimbing mereka untuk mencapai kesucian, dan terbebas dari semua penderitaan. Nanti kamarnya ngeling akan mungkin di kehidupan ini ketemu mereka sebagai dewa atau di kehidupan berikutnya atau di zaman Buddha masa depan atau kapan pasti ada bisa. Dan ini harus semua di sini kita semua harus beraspirasi supaya bisa mengenalkan Dhamma kepada kedua orang tua kita supaya mereka bisa mencapai kesucian dan terbebas dari semua penderitaan. Wajib. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita siap-siap pelimpahan jasa. Saya tunggu 2-3 menit ya. Bapak Ibu bisa tulis nama-nama yang ingin dilimpahkan jasa. Nanti kita pelimpahan jasa. Kalau ada pertanyaan kita bahas, kalau nggak ada kita tutup dengan pelimpahan jasa. Saya tunggu 2-3 menit.
Ini ada pertanyaan ya. Malam Pak Paulus, Pak, saya mau bertanya, Pak, aspirasi telah tercapai untuk memilih agama Buddha. Suami dan mertua saya tanya udah yakin mau pindah. Saya diam dengan tenang hati saya. Oh, saya ulang. Malam Pak Paulus, Pak, saya mau bertanya. Pak, aspirasi telah tercapai untuk memilih agama Buddha. Suami dan mertua saya tanya udah yakin mau pindah. Saya diam dengan tenang hati saya. Ditanya sama suami, yang lu dapetin di Buddha apa? Saya bilang tenang, nggak stres lagi, nggak tertekan, bisa meditasi lebih merasa tenang. Suami kayak orang kecewa, meditasi bisa di Katolik katanya. Mertua saya langsung bilang, temen gua ada yang kayak gitu, care. Tapi dia pindah-pindah agama, orangnya kagak bener. Meditasi 3 hari 3 malam kayak orang mau gila, tokonya tutup. Mertua saya bilang gitu. Lu jangan permainin agama lu, dosa lu ntar Tuhan dimain-mainin. Dibilang suami saya harus bertobat dan saya selingkuhi Tuhan Yesus. Dibilang papa lu nangis lihat anaknya kayak gini. Saya langsung sedih sekali, Pak. Emang lu nggak bisa gereja doa lagi baca di internet Alkitab ada. Terus juga suami bertanya, saat lu ada masalah apakah lu bisa selesainya? Saya jawab dengan beraspirasi, semoga saya bisa mendapatkan solusinya. Suami bilang itu bukan Buddha yang mencari solusinya, tapi diri lu sendiri. Mertua juga bilang, ntar gila lu pindah-pindah agama. Sampai ipar saya benci banget kayaknya enek sama saya. Setiap saya ada salah, mertua saya selalu ceritain ke suami dan anaknya yang cewek. Maksudnya ke ipar saya, Pak. Jadi gini, ya kan? Kayak yang tadi, justru kita harus iba sama mereka. Justru kita harus iba sama mereka. Seperti yang tadi, yang saya cerita. Ayah dan ibunya mengolok-olok anaknya, 3 anaknya yang berdana pada biku sangga. Akhirnya 3 anaknya terlahir menjadi dewa. Dan mereka terlahir menjadi hantu, saling ambil palu, pukul-pukulan sampai bisul mereka beranak dan keluar. Kita harus iba, ya kan? Kasih tahu, dalam ajaran Buddha ini mengajarkan cinta kasih dan welas asih. Terus bersabar, tidak boleh membalas kebencian dengan kebencian, seperti itu, ya kan? Jadi, kalau nanti sahabat Dhamma bisa selalu membalas perlakuan mereka dengan cinta kasih, dengan welas asih, suatu hari mereka akan menyadari perubahan, ya kan? Dengan tidak membalas hinaan mereka, terus teguh dalam cinta kasih dan welas asih. Semoga selalu mengatakan, semoga kalian bahagia, semoga kalian bebas dari penderitaan. Apapun yang kalian lakukan kepada saya tetap akan mengharapkan kebahagiaan yang terbaik buat kalian semua. Seperti itu. Mereka itu lagi, itu wajar sih sebenarnya orangnya. Kadang ya orang ya, melakukan keburukan mereka nggak tahu mereka melakukan keburukan. Mereka nggak tahu, ya kan? Seperti itu. Ya kan mereka merasa diri mereka paling benar. Padahal mereka nggak tahu, semakin mereka menekan orang lain, suatu hari mereka akan tertekan. Semakin mereka menjatuhkan orang lain, mereka akan dijatuhkan. Mereka nggak tahu. Sampai nanti mereka akan menyesali perbuatannya sendiri. Tetap teguh dalam ajaran Buddha, tetap teguh dalam cinta kasih, welas asih, tetap lakukan harapkan kebahagiaan bagi mereka, harapkan pembebasan penderitaan bagi mereka. Tapi tetap memang nggak akan bisa semuanya tertolong. Jadi kalau kata orang, tolong diri kita sendiri dulu. Setelah itu baru kita tolong yang lain. Orang tenggelam tidak bisa menyelamatkan orang lain yang tenggelam. Selamatkan diri sendiri dulu, baru selamatkan yang lain. Lanjutannya, saya mau dibawa ke dokter untuk periksa pikiran saya sama mertua dan suami saya. Sampai saya dituduh di Buddha ada cem-ceman saya, Pak. Saya sudah tidak mencintai suami lagi katanya. Astaga, saya tidak seperti itu. Saya mau cari ketenangan, Pak. Sampai dibilang lagi kasmaran sama ajaran Buddha.
Entar juga kalau ada masalah pindah agama lain lagi, "Maaf Pak, suaranya tidak ada. Pak, mohon ulang Pak, suaranya putus-putus." Ya, jadi hadapi dengan kesabaran. Hadapi dengan kesabaran, ya kan? Tetap harapkan kebaikan pada mereka, semoga mereka berbahagia, semoga mereka bebas dari penderitaan. Terus, berarti di kehidupan ini, sahabat damai yang bertanya ini, sekarang tugasnya adalah memenuhi kualitas batin kesabaran. Sabar, sabar, cinta kasih, belas kasih, balas dengan kebaikan, balas dengan senyuman, balas dengan cinta kasih. Jangan gampang sedih. Kalau gampang sedih nanti malah ditekan terus. Jadi jangan sedih, jangan gampang sedih. Jadi setiap kali dimarahin, setiap kali ini senyum aja. Ya semoga mertua bahagia, semoga suami bahagia, ya kan, tetap menyayangi keluarga. Bilang aja, "Saya tetap menyayangi keluarga, mengharapkan kebaikan, yang terbaik buat keluarga." Entar dimarahin lagi gini gini gini. Bilang aja, ya kan, eee, "Bagaimanapun, apapun yang kamu lakukan, tetap saya mengharapkan kebahagiaan yang terbaik untukmu. Semoga kamu terbebas dari penderitaan." Seperti itu. Pasti lama-lama berubah hatinya. Tapi memang tetap ada orang yang bebal juga, susah. Nggak semua bisa ditolong. Sabar deh, sabar, sabar. Terus aspirasi terus. Semoga saya bisa, eee, belajar dan mempraktekkan ajaran Buddha dengan tenang, seperti itu. Oke, kita akan siap-siap limpahan jasa Bapak Ibu, karena udah nggak ada pertanyaan lagi di jam 9. Kita akan siap-siap limpahan jasa. Bapak Ibu bisa ketik nama-nama pelimpahan jasa, ya. Oke, kita akan siap-siap limpahan jasa, kita melakukan kebajikan Sanggadana dulu. Bentar ya. Oke. Semoga semua kebajikan seperti Sanggadana, Dana Wihara, Dana Alat Kesehatan Wihara, Dana Requisite Kesangga, Dana Putih Sangga, Dana Katina Sangga, Dana Pengarang Wihara, Dana Bangunan Sima, Dana Bangunan Gedung Sangga, Dana Makan Sangga, Dana Operasional Wihara, dan semua kebajikan dan lainnya memaksimalkan sila dan cinta kasih untuk berbelajar dan menyebar nama, baca perintah suci dan pelimpahan jasa, membantu memaksimalkan parameter semua makhluk dan semua kebajikan lainnya. Semoga melimpah kepada semua makhluk di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua meditator cinta kasih leluhur dan para leluhurnya, semua maha bodhisatta dan para leluhurnya, Paul Sailor dan para leluhurnya, Sailor Dewata dan para leluhurnya,
Danau Koina dan para leluhurnya, almarhum Mahathir Dharma dan para leluhurnya, Danau Kansa dan para leluhurnya, semua Maha Bodhisatta dan para leluhurnya, almarhum Kumi Sayadaw dan para leluhurnya, Baby Lee dan para leluhurnya, semua Raja Saka di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua Raja Dewa di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua Dewa di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua Raja Dewa Bumi dan para leluhurnya, semua Raja Garuda dan semua Garuda dan para leluhurnya, semua Raja Yaka dan para leluhurnya, semua Raja Naga dan semua Naga dan para leluhurnya, semua Raja Peta dan semua Peta dan para leluhurnya, semua Raja Neraka dan para leluhurnya, semua donatur Lokutra Dhamma Foundation dan para leluhurnya, semua sahabat Lokutra Dhamma Foundation dan para leluhurnya, semua member Lokutra Dhamma Foundation dan para leluhurnya, semua peserta Jum Lokutra Dhamma Foundation dan para leluhurnya, semua dewa dan makhluk di Ruko LKC 1, Ruko LKC 2, Rumah Citra 2 Extension, eh, rumah kita semua dan sekitarnya dan para leluhurnya, semua dewa dan makhluk di rumah, semua donatur LD, sahabat LD, member LD, peserta Jum LD, semua kita tercinta kasih leluhur dan sekitarnya dan para leluhurnya, semua meditator cinta kasih leluhur dan para leluhurnya, semua makhluk di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, Pak Paulus dan para leluhurnya, Irhanes dan para leluhurnya, Afifa dan para leluhurnya, Amei dan para leluhurnya, Andi dan para leluhurnya, Anita dan para leluhurnya, Bambang Haryanto dan para leluhurnya, Beni Setiawan dan para leluhurnya, Bunbel dan para leluhurnya, Dede dan para leluhurnya, Evi dan para leluhurnya, Emi Hui dan para leluhurnya, Adi Alvaro dan para leluhurnya, Helen dan para leluhurnya, Herlinda Yapsani dan para leluhurnya, Hesti dan para leluhurnya, pengguna ID iPad dan para leluhurnya, Pairawanta dan para leluhurnya, Irfan dan para leluhurnya, Jessica dan para leluhurnya, Jesselyn dan para leluhurnya, Johnny Wijaya dan para leluhurnya, Ibu Kerry dan para leluhurnya, Ponian Alian dan para leluhurnya, Lina Jo dan para leluhurnya, Ibu Linda Lai dan para leluhurnya, Liza dan para leluhurnya, Natalia Wisaka dan para leluhurnya, Novita Tang dan para leluhurnya, Pawito dan para leluhurnya, Sebastian Erlangga dan para leluhurnya, Len Yonas dan para leluhurnya, Stefanus dan para leluhurnya, Surijani dan para leluhurnya, Susi Malinda dan para leluhurnya, Swita Cajadi dan para leluhurnya, Suyanti Lim dan para leluhurnya, Tanto dan para leluhurnya, Ada Yuliana dan para leluhurnya, Teresia Suryadi dan para leluhurnya, Tien Tien dan para leluhurnya, Vera dan para leluhurnya, William Teng dan para leluhurnya, Wisnu dan para leluhurnya, Yasen Hartono dan para leluhurnya, Yudi dan para leluhurnya, Yuli dan para leluhurnya, Yuneni dan para leluhurnya, Wiran dan para leluhurnya, almarhum Tan Peng Kia dan para leluhurnya, almarhum Moxi dan para leluhurnya, almarhum Cham Peng Song dan para leluhurnya, almarhum Lim Guan Ing dan para leluhurnya, almarhum Cham King Seng dan para leluhurnya, almarhum Chen Wen Shou dan para leluhurnya, almarhum Hong Yu Mei dan para leluhurnya, almarhum Chua Leong Seng dan para leluhurnya, semua leluhur marga Teng dan para leluhurnya, Teng Rufu dan para leluhurnya, Chong Ami dan para leluhurnya, Teng Mautang dan para leluhurnya, Pancek Ayu Ponia dan para leluhurnya, Teng Sik Hua dan para leluhurnya, Teng Chang Hua dan para leluhurnya, Teng An Hua dan para leluhurnya, Teng Sun Hua dan para leluhurnya, Teng Nyok Ching dan para leluhurnya, Marga Setu dan para leluhurnya, semua leluhur Marga Setu dan para leluhurnya, Setu Po Ce dan para leluhurnya, Tang Ching Ing dan para leluhurnya, Seto Ce Yen dan para leluhurnya, Almarhum Ruan Sui Sou dan para leluhurnya, Almarhum Cending Niang dan para leluhurnya, Almarhum Wiwin Surjadi dan para leluhurnya, Almarhum Akong Hong Kong dan para leluhurnya, Almarhum Kim Tiao Hong dan para leluhurnya, Almarhum Chong Chai King dan para leluhurnya, Almarhum Sue Kishan dan para leluhurnya, Almarhum Hengki Widojo dan para leluhurnya, Almarhum Yi Akib dan para leluhurnya, Almarhum Janin pertama dari Ibu Teresia Suryadi dan para leluhurnya, Toha Suryadi dan para leluhurnya, Oi Kim Nyo dan para leluhurnya, Jacqueline Suryadi dan para leluhurnya, Jeffrey Suryadi dan para leluhurnya, Vincentius Andre Yanuar dan para leluhurnya, Agustina Anggreni dan para leluhurnya, Sally Pratiwi dan para leluhurnya, Cheng Kongbing dan para leluhurnya, Mami Peggy dan para leluhurnya, Calvin dan para leluhurnya, Ii Pinglan dan para leluhurnya, Veronica dan para leluhurnya, Suni Chandra dan para leluhurnya, Novica Harsono dan para leluhurnya, Darius dan para leluhurnya, Faustina dan para leluhurnya,
Stefani Stella dan para leluhurnya, Levina dan para leluhurnya, bayi yang sedang dikandung Teresia Suryadi dan para leluhurnya, Amam Lim Xiangli dan para leluhurnya, Amam Chen Yahua dan para leluhurnya, Amam Pan Xiuyong dan para leluhurnya, Amam Chen Meiling dan para leluhurnya, Bapak Juli Siswanto dan para leluhurnya, Amam Go Senggi dan para leluhurnya, Amam Siti Rukmana dan para leluhurnya, Amam Yo Mei Kiang dan para leluhurnya, Amam Yuliana Yu dan para leluhurnya, Amam Yolanda dan para leluhurnya, Amam Hotman dan para leluhurnya, Amam Suroto dan para leluhurnya, Amam Paulus Tejo Purnomo dan para leluhurnya, Amam Luciana dan para leluhurnya, Amam Linus Sujio dan para leluhurnya, Amam Akau dan para leluhurnya, Amam Hematong dan para leluhurnya, Amam Lee Chongbi dan para leluhurnya, Amam Suparmo dan para leluhurnya, Amam Hengki Tantra dan para leluhurnya, Amam Susanawati dan para leluhurnya, semua almarhum yang berulang kaman dengan Bambang Haryanto dan para leluhurnya, Amam Yan Peter dan para leluhurnya, Amam Ali Wijaya dan para leluhurnya, Amam Laiin dan para leluhurnya, Amam Herman dan para leluhurnya, Amam Mary Jo dan para leluhurnya, Amam Harun Jo dan para leluhurnya, Amam Cho Moy Hua dan para leluhurnya, Amam Bayi berapa hari dari Rahin dan Eliana dan para leluhurnya, semua malam yang berhubungan kamar dengan Eliana dan para leluhurnya, Bapak Tio Cek Lai dan para leluhurnya, Amam Tio Gekyu dan para leluhurnya, Amam Wong Kim Wa dan para leluhurnya, Amam Johnny Yap dan para leluhurnya, Amam Wong Sufen dan para leluhurnya, Amam Lee Bunsan dan para leluhurnya, Amam Lee Chung Hua dan para leluhurnya, Amam Hendrik dan para leluhurnya, Bapak Paulus dan para leluhurnya, Ibu Natalia dan para leluhurnya, Yudi dan para leluhurnya, Teddy Anggra Kusuma dan para leluhurnya, Edianto dan para leluhurnya, Pikjun dan para leluhurnya, William Licui, Lucikun dan para leluhurnya, Wilson Darenwis dan para leluhurnya, Derianto dan para leluhurnya, Acing Chan dan para leluhurnya, Helena dan para leluhurnya, Darwin dan para leluhurnya, Wong Suchan dan para leluhurnya, Awi dan para leluhurnya, Aciang dan para leluhurnya, semua makhluk yang berhubungan kaman dengan Afifah dan para leluhurnya. Amam Lim Ju Chen dan para leluhurnya, Jap Yang Kiao dan para leluhurnya, Supian dan keluarga dan para leluhurnya, Mariana dan keluarga dan para leluhurnya, Juliana dan keluarga dan para leluhurnya, Jap Alan dan para leluhurnya, Amam Johan Lee dan para leluhurnya, Amam Tan Kiao Lun dan para leluhurnya, Amam Mariawati Wijaja dan para leluhurnya, Amam Suwanta Wijaja dan para leluhurnya, Amam Susani Wijaja dan para leluhurnya, Amam Tan Pek Chuan dan para leluhurnya, Amam Munanda Santoso dan para leluhurnya, Amam Nyo Cheng Hai dan para leluhurnya, Amam Kayanti Santoso dan para leluhurnya, Amam Gunadi Santoso dan para leluhurnya, Amam Nyo Lehua dan para leluhurnya, Amam Nyo Lehui dan para leluhurnya, Amam Novi SLC Boto dan para leluhurnya, Amam Li Chauji dan para leluhurnya, Dani Ruslili dan para leluhurnya, Amam Ang Bun Yu dan para leluhurnya, Amam Kokin dan para leluhurnya, Amam Ko Chong Yu dan para leluhurnya, Amam Zhang Liju dan para leluhurnya, Amam Ang Gyokok dan para leluhurnya, Amam Hong Wei Zheng dan para leluhurnya, Amam Hong Huilan dan para leluhurnya, Amam Ye Jianhua dan para leluhurnya, Amam Yi Meiyen dan para leluhurnya, Amam Tan Chungo dan para leluhurnya, seluruh leluhur Yasen Hartono baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan lampau dan para leluhurnya, semua malam yang berhubungan keamanan Yosen Hartono dan para leluhurnya, Ang Gyokling dan para leluhurnya, Ko Siu Kam dan para leluhurnya, Huang Yana dan para leluhurnya, Jeniwati dan para leluhurnya, Catherine Angelique dan para leluhurnya, Kelly Ricis, Kelly Ritchie, Angelique dan para leluhurnya, Marianis dan suami serta anak dan para leluhurnya, Wartiani dan Adi beserta anak dan para leluhurnya, Tiana dan Marianto putra beserta anak dan para leluhurnya, Sumarni dan Edianto beserta anak dan para leluhurnya, kakak ipar Dewi beserta kedua anak dan para leluhurnya, Sukinta dan para leluhurnya, Alamsyah dan para leluhurnya, Imarni dan para leluhurnya, Amam Cheng Ming Ho dan para leluhurnya, Amam Panjoy dan para leluhurnya, Wong Sao Jack dan para leluhurnya, Johansson dan para leluhurnya, Meta Johansson dan para leluhurnya, Amam Cho Moy Hua dan para leluhurnya, Amam Bayi berapa hari dari Rahin dan Eliana dan para leluhurnya, semua malam yang berhubungan kawan dengan Eliana dan para leluhurnya, Amam Tio Cek Lai dan para leluhurnya, Amam Simlonku dan para leluhurnya, Amam Chandra dan para leluhurnya, Limnoni dan para leluhurnya, Keri Santi dan para leluhurnya, anak Keri Santi yang telah digugurkan dan para leluhurnya, Ansel Karunia dan para leluhurnya, Aileen Karunia dan para leluhurnya, Oscar Karunia dan para leluhurnya, Kwan Ijen dan para leluhurnya, Pauria Lestari dan para leluhurnya, Ai Floris dan para leluhurnya, Papa dan Mama dari Lindalai dan para leluhurnya, Amam Lai Kwan Hop dan para leluhurnya, Amam Bang Sim Moy dan para leluhurnya, Amam Tan Ki Hang dan para leluhurnya, Mertua Lindalai dan para leluhurnya, Amam Ko Gek Im dan para leluhurnya,
bayi yang keguguran dari Lindalai dan para leluhurnya. Semua makhluk yang kelihatan dan tidak kelihatan dan para leluhurnya. Oke Bapak Ibu, udah selesai pelimpahan jasa. Ada lagi yang mau nitip nama pelimpahan jasa, silakan chat aja ke nama saya tunggu 1 menit. Ya langsung ke nama saya aja, ketik nama-nama pelimpahan. Saya tunggu 1 menit, kalau nggak ada kita akan baca parita. Pak, nitip nama teman Bapak teman saya bisa, lagi sakit stroke orangnya. Boleh, silakan. Saya tunggu ya. Oke. Melimpah kepada keluarga Anwar Cajadi dan para leluhurnya, Choman Seng dan para leluhurnya. Oke, kita akan baca Metta Sutta. Langsung Metta Sutta aja, admin. Jadi setiap kali kita baca Metta Sutta, kita inginkan dalam hati kita, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta memiliki pemahaman yang paling maksimal akan Metta Sutta dan semua jalan Sang Buddha, keyakinan yang paling maksimal akan Metta Sutta dan semua jalan Sang Buddha, semangat yang paling maksimal untuk mempraktekkan Metta Sutta dan semua jalan Sang Buddha. Kita mulai. Yasa no bhavato yakane wada senti besana yame tewa no yanjantara tindiwa matandita soka sabate sodo jabapa kinchi napasati ewa mani gunu petan paritanta banamahe karaniya mata kusalena yantang sandang pada bisa amecha saka juja su acho jasa mudu anati mani santo saka jasa baro japa kito jasa lauka wuti Sanindriyo cani pako capa gabo kule suana nugido na cakudan semacare kinci na uyu pare pawade yu suki no akimi no ndu sabe sata bawandu suki tata yeke chi pana boda data sawa dawara wa wana wasesa diga wa imanta maji mara saka nuka tola dita wa dita ewa dore wasantia vidure buta wa sambawe siwa sabe sata bawandu suki tata Naparo para niku beta nyati manyeta kata cinang kanci biaro sana patiga senyanya namanya saduka micea mata ya tani yang puta mayusai ka puta menurake ewan pi sababute subana sambawa ya parimana metanca sebalo kasmi mana sambawa ya parimana udang adoca tirian ca sambadang awera sambatang Dindan carani sino aseno yawada savita mida eta satingadi te abrama meta viaraida mahu ditin chano pa kama silavada sanina sampanyo kame sovine age danai jato kaba se apunyare titi bawantu sabha mangala rakantu sabha divata sabha buddha anubhavena sadasaki bawantu de bawantu sabha mangala rakantu sabha divata Sabha Dhammanubbhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Bhavantu Sabha Mangala Rakantu Sabha Devata Sabha Sanghanubbhavena Sada Sukhi Bhavantu Te Iti Pisa Bhagavaraha Sama Sambuddho Vijacharana Sampanya Sugata Loka Vidu Anuttara Parisadma Sarati Tata Deva Manusanam Buddha Bhagavati Swagata Bhagavata Dhamma Sandhitika Kalika Ipasika
Apanaika Pachata Vedita Bhavinuiti Supratipano Bhagavato Savaka Sangha Uju Pratipano Bhagavato Savaka Sangha Naya Patipano Bhagavato Savaka Sangha Samichi Patipano Bhagavato Savaka Sangha Yadida Zatari Purisa Yuganiata Purisa Pugala Esa Bhagavato Savaka Sangha Ahunio Pahunio Rakinio Anjali Karanio Anodara Puyan Kenta Loka Sati Nyati me sarananya Buddha me saranawara Etena Sachawajina Sati Deotusa Gada Nyati me sarananya Dhammo me saranawara Etena Sachawajina Sati Deotusa Gada Nyati me sarananya Sangho me saranawara Etena Sachawajina Sati Deotusa Gada Anicca Sankara Upadavaya Dhamino Upajitwani Ronjanti Tesang Upasamo Sukha Dukkhavata Sankara Upadavaya Dhamino Upajitwani Ronjanti Tesang Upasamo Sukha Anattavata Sankara Upadavaya Dhammino Upajitvani Runjati Te Samupasamo Sukha Yedamai tu Pavoyati Santi Santata Yedamai tu Pavoyati Santi Santata Gato Yedamai tu Pavoyati Santi Santata Gato Ma Karuniko Nato Ataya Sabapanina Puritva Paramisa Papato Sambodi Mutamang Etena Sajawajina Satite Atusagada Ma Karuniko Nato Hitaya Sabapanina Poredva paramisa bhavata sambodhi mutama etena sajavajina satite adusabeda mahakarunika nata sukhaya sabapanina Poredva paramisa bhavata sambodhi mutama etena sajavajina satite adusabeda Etada jambe sambadang punya sambadang sabideva numanadu sabha sambadi siddhya Edawada jambe sambadang punya sambadang sabibuta numanadu sabha sambadi siddhya Edawada jambe sambadang punya sambadang sabi sata numanadu sabha sambadi siddhya Idang wanyatina odo sagita untunyatayo Idang wanyatina odo sagita untunyatayo Idang wanyatina odo sagita untunyatayo Akasata Jambu Mata Devanaga Maidika Punyanta Numaditva Rakanto Loka Santing Akasata Jambu Mata Devanaga Maidika Punyanta Numaditva Imarakanto Rataka Dewa Satu Kalena Sasa Sampati Atacha Dita Bhavata Loka Charaja Bhavato Dhamika Akasata Jambu Mata Devanaga Maidika Punyanta Numaditva Chirakanto Sama Sambuddha Sasanang Akasata Jambu Mata Devana Gamai Dika Punyanta Namo Divacharakantu Desanang Akasata Jambu Mata Devana Gamai Dika Punyanta Namo Divacharakantu Lakutara Dhamma Foundation Loving Kindness Community Going on Business Akasata Jambu Mata Devana Gamai Dika Punyanta Namo Divacharakantu Ruko LKC 1, Ruko LKC 2, Rumah Citra 2 Extension, rumah kita semua, rumah semua donatur LD, rumah semua sahabat LD, rumah semua member LD, rumah semua peserta JEM LD, rumah semua meditator cinta kasih luhur. Akasata Cabu Mata Dewa Naga Maidika Punyanta Namo Dimajirakantu. Semua meditator cinta kasih luhur, semua maha bodhisatta, semua donatur LD, semua member LD, semua sahabat LD, semua peserta JEM LD, semua meditator cinta kasih luhur kita semua berhenti. Bapak Ibu aspirasi, saya kasih waktu 1-2 menit untuk aspirasi.
Oke, kita beraspirasi Bapak Ibu, semoga dengan semua kebajikan kita bisa mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mencapai pengetahuan bodi, pengetahuan pencerahan, pengetahuan hancurnya semua kotoran batin, pengetahuan nibbana. Idame punya bodhinyana sapi jahadu. Idame punya bodhinyana sapi jahadu. Idame punya bodhinyana sapi jahadu. Idame punya sawapenyana bijadu. Idame punya sawapenyana bijadu. Idame punya sawapenyana bijadu. Idame punya nibbana sabijadu. Ida me punya nibbana sabijodo. Ida me punya nibbana sabijodo. Ida me punya sabanyuta nyana sabijodo. Ida me punya sabanyuta nyana sabijodo. Ida me punya sabanyuta nyana sabijodo. Ida me punya sama sambodhi nyana sabijodo. Ida me punya sama sambodhi nyana sabijodo. Tidak me punya sama sambodhi nyana sabijoto. Kita bertekad Bapak Ibu semoga Ajaran Buddha Gautama bertahan lama berkembang luas demi manfaat dan kebahagiaan terbesar semua makhluk. Gautama Buddha Sasana Ciranditato. Gautama Buddha Sasana Ciranditato. Gautama Buddha Sasana Ciranditato. Kita bertekad para Bapak Ibu semoga tradisi para Buddha terus berlanjut hingga masa depan tak terhingga demi kebahagiaan dan manfaat terbesar semua makhluk. Buddha Sasanan Chiranditato, Buddha Sasanan Chiranditato, Buddha Sasanan Chiranditato, Imaya Dhammano Dhamma Pati Patiya Buddha Pujemi, Imaya Dhammano Dhamma Pati Patiya Dhamma Pujemi, Imaya Dhammano Dhamma Pati Patiya Sangha Pujemi, Ada Imaya Pati Patiya Jati Jara Biari Maranama Parimunci Sami, Anicca Vada Sankara Upadavaya Dhammina, Upajirva Nirunjati Desang Upasamasuka, Dukkha vata sankara upadavaya dhammina. Upajirva nirunjati tesang upasamo sukha. Anatta vata sankara upadavaya dhammina. Upajirva nirunjati tesang upasamo sukha. Yedamaitu papaya tesang tesang tathagata. Yedamaitu papaya tesang tesang tathagata. Yedamaitu papaya tesang tesang tathagata. Apamadena sampadeta, apamadena sampadeta, apamadena sampadeta. Oke Bapak Ibu, semoga sehat selalu, keluarga harmonis, dan semua semoga makin berkembang dalam dhamma, kebijaksanaan, cinta kasih, welas asih, dan berjuang untuk mencapai kesucian arahan suatu hari nanti. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bertemu lagi di kelas-kelas Zoom berikutnya. Sadu, sadu, sadu.